Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada awal abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, sebuah pelabuhan penting di Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga. Portugis paling pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil pala dan selaput pala yang sering disebut fuli. Portugis mulai memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Portugis mendirikan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Solor, Flores, dan Timor, serta menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti cengkeh dan pala. Kedatangan bangsa Portugis sangat memicu datangnya bangsa-bangsa lain dari Eropa seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris. Portugis datang ke Indonesia dipimpin oleh Afonso de Albuquerque untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Tujuan Portugis datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Mereka mengimplementasikan kebijakan untuk memonopoli perdagangan yang kemudian memicu perlawanan dari orang-orang lokal di Maluku dan Sunda Kelapa. Kedua adalah agama Katolik pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-16 yang dibawa oleh bangsa Portugis. Selain mengambil rempah-rempah, tujuan Portugis masuk ke Indonesia untuk menyebarkan Injil. Penyebaran Injil yang dilakukan oleh misionaris bangsa Portugis yang bernama Simon Vaz. Selanjutnya, Portugis mengirim Xaverius ke Maluku agar misi penyebaran agama Kristen Katolik dapat tersebar dengan rata. Terakhir, ketiga, mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. Jenis musik keroncong diperkenalkan oleh Portugis untuk menjadi hiburan bagi para budak Portugis. Kedatangan bangsa Portugis membawa dampak bagi Indonesia dalam bidang kebudayaan, yaitu masuk dan berkembangnya agama Kristen atau Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius pada tahun 1512. Yang kedua, kesenian. Kemudian pada tahun 1775 di Maluku, Benteng Victoria dibangun di pusat kota Ambon yang merupakan benteng peninggalan Portugis. Yang ketiga, nama dan perkampungan. Di Ambon masih banyak ditemukan nama keluarga yang berasal dari Portugis seperti Da Costa Dias, De Freitas, Gonçalves, Mendoza, Rodrigues, dan Silva. Masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, sehingga terjadi pemberontakan pada saat penjajahan Portugis di Indonesia. Dan yang ketiga, bangsa Eropa merebut kekuasaan bangsa Indonesia sehingga terdapat banyak korban jiwa para warga Indonesia. Hal menarik dari penjajahan Portugis ini apa sih? Nah, Pulau Sulawesi yang kita tempati sekarang, tepatnya di Makassar, dulunya dikenal dengan nama Pulau Celebes. Sebutan Celebes ini diberikan oleh para pelaut Portugis sekitar abad ke-15 sampai ke-16. Yang kedua, selama masa penjajahan Portugis di Indonesia, ada pertukaran budaya yang terjadi antara bangsa Portugis dan penduduk setempat. Hal ini mencakup pertukaran kuliner, bahasa, dan tradisi keagamaan. Beberapa makanan dan kata-kata dalam bahasa Indonesia memiliki akar Portugis. Dan yang ketiga, selama masa penjajahan Portugis, agama Katolik diperkenalkan dan diperdayakan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Timur Timur. Hingga saat ini ada komunitas Katolik yang cukup besar di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki akar dalam upaya misi Katolik Portugis. Dari seluruh penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia sudah dijajah oleh 6 negara dan Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia. Portugis merupakan negara pertama yang datang ke Indonesia, tetapi kedatangannya itu justru malah mengkhianati dan membawa suatu masalah yang akhirnya berakibat fatal. Secara umum, mungkin kita semua memandang bahwa penjajahan merupakan suatu hal yang buruk. Tetapi jika kita lihat dengan seksama pada Yeremia 29 ayat 11 yang berisi, sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya kita melihat bahwa penjajahan ini tidak sepenuhnya membawa dampak buruk. Buktinya agama Kristen Katolik berkembang karena persebaran yang dilakukan oleh Franciscus Xaverius. Jika tokoh tersebut tidak pernah datang ke Indonesia melalui penjajahan Portugis ini, maka agama Kristen Katolik ini mungkin saja tidak akan berkembang.